بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang harus disyukuri oleh seorang muslim adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang sangat banyak. Dan di antara nikmat yang nampak bagi kita pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sampai hari ini, yang dimana banyak kaum muslimin mendapatkan hal ini. Maka oleh karena itu hendaklah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan: ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi seorang muslim adalah agar seorang muslim menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa, menahan dirinya dari makan dan minum dan dari segala hal yang membatalkan. Pada saat kondisi tersebut
Pada saat berpuasa seorang hamba merasakan lapar. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menuntut dia untuk melakukan salat meskipun dalam keadaan lapar. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menuntut dia untuk membaca Al-Qur'an meskipun dia dalam keadaan haus. Di saat berpuasa seorang hamba juga merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani untuk mendekatkan dirinya kepada makanan ataupun hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut maupun pahala puasa itu sendiri. Dan di dalam puasa Allah Subhanahu wa taala mendidik seorang hamba untuk ikhlas. Dia melakukan semua hal-hal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu membutuhkan usaha yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ajahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, berusaha untuk melawan dirinya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada usaha yang sangat besar yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk meraih hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kebiasaan itu dibawa oleh seorang hamba setelah Ramadan, maka terwujudlah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Karena di antara nama bulan Ramadan adalah Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan, agar seorang hamba mengetahui bagaimana rasanya lapar. Di saat dia mengetahui ada saudaranya yang lapar, dia respect, langsung mengambil tindakan. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk ibadah-ibadah yang lainnya di luar bulan Ramadan, dia merasa ringan untuk melakukannya dibandingkan melakukan amalan-amalan tersebut di bulan Ramadan. Tentu melakukan suatu ibadah di luar bulan Ramadan lebih ringan daripada melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Namun ia merasa ringan untuk melakukan hal tersebut di luar bulan Ramadan karena dia sudah terbiasa dalam hal-hal yang sangat berat. Maka apabila itu terwujud, maka terwujudlah dan tercapailah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi apabila seorang hamba tidak peduli terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, pastikanlah ia akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan datang setelah mereka suatu generasi yang dimana generasi tersebut menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menemukan kesesatan. Maka tatkala seorang hamba mengetahui dirinya sedang diuji dan dalam rangka pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa
Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, iman, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan ampunan dosa baginya, dosa yang telah lalu. Dan di dalam hadis yang banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah-ibadah kemudian diakhiri dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan ampunan dosa seorang hamba yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab seorang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Lantas siapa di antara kita yang tidak mau untuk mendapatkan keistimewaan tersebut? Bukankah semua kita adalah orang pendosa? Kalau demikian halnya, tatkala kita mengetahui diri kita adalah seorang pendosa, maka hendaklah kita bersemangat untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan terampuninya dosa kita. Dan sekaranglah waktunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ayat tentang kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Bulan puasa hanyalah hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sedikit, yang dimana kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seorang hamba. Tatkala seorang hamba berpuasa, Allah mengistimewakan puasa tersebut, memberikan pahala yang lebih daripada amalan-amalan yang lainnya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan puasa, bahwasanya semua amalan anak Adam bagi mereka sudah diketahui balasan yang akan didapatkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi, dan akulah yang akan membalasnya. Itu menunjukkan akan keistimewaan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan yang lainnya yang terdapat pada bulan Ramadan, di antaranya terdapat Lailatul Qadar yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Maka hal itu adalah menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan yang memberikan semangat, yang harusnya memberikan semangat bagi seorang hamba. Maka tatkala seorang hamba mengetahui keistimewaan tersebut, pasti dia akan berusaha untuk menggunakan kesempatan itu. Sebagaimana seorang yang dalam kehausan di padang pasir, tatkala dia mendapatkan air, dia tidak akan membiarkan setetes pun jatuh ke dalam tetesan. Saking berharganya air pada waktu itu. Itulah ibarat seorang mukmin tatkala mengetahui di dalam bulan Ramadan kebaikan-kebaikan yang banyak, akan keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Dengan hal itu dia akan termotivasi untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Akan tetapi wahai saudara, ketahuilah Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang istimewa itu adalah hari-hari yang sangat sedikit, yang hal itu harus dimanfaatkan semanfaat-manfaatnya oleh seorang muslim semaksimal mungkin, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak pula termasuk dari apa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW,
raghiba amru imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh merugi seseorang yang menemukan bulan Ramadan, akan tetapi hal itu tidak membuat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadillah. Maka oleh karena itu saudaraku, bersemangatlah untuk memanfaatkan bulan Ramadan dalam rangka meraih fadilah dan keutamaan maupun keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan serta taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bersemangat dan bersegera untuk meraih keutamaan tersebut. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.